Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada video ini, kita akan membahas 9 saham yang memiliki kenaikan laba dibandingkan Q1 tahun 2025. Selain itu, dari aspek dividen juga cukup tinggi. Nah, tapi seperti biasa, mohon cek lagi datanya, mungkin saja ada salah input atau salah hitung. Dan disclaimer selalu on. Tujuan dari video ini agar supaya kamu bisa memiliki persiapan apabila konsistensi kenaikan laba ini terjadi sampai dengan Q4. Karena dengan begitu diharapkan dividen yang akan dibagikan nanti di tahun depan akan menjadi lebih besar. Tapi kembali lagi semuanya tergantung kepada hasil keputusan ROPS perusahaan. Kita hanya bisa membuat simulasi sederhana, tapi untuk kepastiannya kita harus menunggu data realnya saja. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Untuk saham pertama, yaitu saham BSSR dengan harga 4.350. Harga sahamnya turun 25% dari harga tertinggi. Untuk labanya tumbuh 34,3% dari Q1 tahun 2025. PBV di angka 2,2 kali dengan dividen yield 19,22%. Jika mengacu kepada angka yang kita lihat datanya di sini. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, mungkin saja ada salah input atau salah hitung. Oke, saham kedua, MPMX dengan harga 950. Harga sahamnya turun 36,6% dibandingkan harga all time high-nya dan masih ada pertumbuhan laba 7,4%. PBV di angka 0,6 kali dengan dividen yield 17,8% berdasarkan harga saham per video ini dibuat. Ada ketiga saham LPPF dengan harga 1.565 yang turun 93%. Labanya tumbuh 7,6% dengan PBV 3,5 kali dan dividen yield 15,9%. Oke, kita masuk kepada saham keempat, yaitu ASGR dengan harga 1.550. Harga sahamnya turun 27% dari harga tertinggi dengan laba yang tumbuh 46,8%. PBV di angka 0,97 kali dengan dividen yield 15,5%. Kita masuk kepada saham kelima, UNVR. Harga sahamnya turun 85% dari harga tertingginya. Untuk laba naik 73% dengan PBV 9,6 kali dan dividen yield 12,07%. Saham keenam, BBRI dengan harga 2.960 yang harganya turun 54% dari harga tertingginya. Labanya tumbuh 13,7% dengan PBV 1,3 kali, dividen yield 11,69%. Ketujuh, ADRO dengan harga 2.260. Harganya turun 47% dari harga all time high-nya. Labanya tumbuh 72% dengan PBV 0,8 kali, dividen yield 11,65%. Saham ke-8 INTP dengan harga 4.170. Harganya turun 82% dari harga tertingginya dengan laba yang tumbuh 1,9%, PBV 0,6 kali dan dividen yield 11,2%. Dan saham terakhir adalah BJBR dengan harga 770, turun 78% dari harga tertingginya. Labanya naik 3,02% dengan PBV 0,4 kali dan dividen yield 11,11%. Nah, dari 9 saham ini kamu bisa lihat untuk 2 poin yang kita soroti secara lebih detail, yaitu growth labanya. 9 saham ini menghasilkan pertumbuhan laba di Q1 tahun 2026 dibandingkan Q1 tahun 2025. Selain itu, meskipun labanya tumbuh, mereka juga memiliki dividen yield yang menarik dengan angka kisaran 11% sampai 19,2% berdasarkan harga saham per video ini dibuat. Silakan kamu sesuaikan untuk harga sahamnya tergantung kamu nonton video ini kapan. Nah, dari 9 saham ini juga ada beberapa saham yang memiliki PBV di bawah 1 kali, sekitar 5 saham. Dan ada satu saham juga yang PBV-nya sekitar 1 kali. Ada saham yang PBV-nya 2 kali, ada saham yang PBV-nya 3 kali, dan ada saham yang PBV-nya mencapai 9 kali. Jika melihat dari harga tertingginya, semuanya juga mengalami penurunan. Tapi untuk perbandingan dari harga tertingginya ini, saya juga sebelumnya sudah membuat satu video yang mana kita lebih fokus untuk melihat saham-saham dengan penurunan di atas 40-an%. Jadi silakan kamu nonton video tersebut.
Pada intinya, data yang kita tampilkan ini bertujuan untuk melihat potensi ke depannya. Apakah dari saham-saham yang labanya naik dan memiliki dividen yield yang tinggi ini, adakah yang masih berpeluang dari sisi dividen di tahun depan? Karena kita berharap tentunya memperoleh dividen yang lebih besar. Semoga video ini membantu. Dan seperti biasa sebelumnya saya sudah membuat satu video yang mungkin bisa berguna. Tonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada video ini kita akan membahas 3 saham yang dilakukan pembelian oleh Pak LKH atau Lo Keng Hong di bulan Juni. Menariknya sebenarnya tidak hanya di bulan Juni, karena saya sudah pernah membuat video yang serupa di mana Pak LKH juga melakukan pembelian pada bulan Mei. Bisa kamu lihat datanya di sini. Untuk saham ini dilakukan pembelian pada bulan Mei dan bulan Juni. Saham kedua dilakukan pembelian pada bulan Mei dan bulan Juni. Saham ketiga dilakukan pembelian pada bulan Mei dan bulan Juni. Kita membatasi pembahasan ini pada 2 bulan saja, yaitu bulan Mei dan bulan Juni. Sebenarnya beliau sudah melakukan pembelian lebih dahulu dibandingkan bulan Mei. Contohnya seperti bulan April tahun 2026 dan lain sebagainya. Tapi pada video kali ini saya mau fokus saja untuk membahas 3 saham ini yang dilakukan pembelian pada bulan Juni. Untuk saham pertama, bisa kamu lihat datanya di sini, beliau melakukan pembelian beberapa kali dari data yang ada di aplikasi Stockbit. Untuk saham kedua, juga bisa kamu lihat datanya di sini, pembelian pada tanggal 2 Juni tahun 2026. Dan untuk saham ketiga juga dilakukan pembelian beberapa kali pada bulan Juni, yaitu tanggal 2, 3, 4, 5, 9, 10, dan lain sebagainya. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya di aplikasi resminya. Oke, sekarang coba kita lihat 3 saham yang dimaksud, yaitu GJTL, DILD, dan SIMP. 3 saham ini juga pernah saya bahas pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lihat sekilas terkait beberapa data yang cukup penting. Kita bandingkan dari satu saham dengan saham yang lain. Kita akan membahasnya secara cepat. Oke, pertama kita lihat dari aspek labanya terlebih dahulu. Di tahun 2026 pada Q1-nya, saham GJTL labanya mengalami kenaikan. Saham DILD labanya turun signifikan, dan saham SIMP labanya bisa dikatakan cukup stabil meskipun masih mengalami sedikit penurunan. Jadi 3 saham ini memiliki kondisi laba yang berbeda-beda. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang bisa dikatakan cenderung tetap. Dari aspek PBV bisa kita lihat GJTL PBV-nya 0,38, untuk DILD PBV-nya 0,21, untuk SIMP PBV-nya 0,41. Jadi 3 saham ini memiliki kesamaan, yaitu PBV-nya di bawah 0,5 dengan kisaran 0,21 sampai 0,41. Sekarang dari aspek dividen. Coba kita buka dulu datanya. Untuk GJTL membagikan dividen pada tahun 2026 ini. DILD belum ada informasi dividen tahun 2026 dan SIMP belum juga ada informasi dividen tahun 2026. Artinya dari 3 saham hanya GJTL yang sudah mengumumkan informasi dividen di tahun 2026 ini. Dari aspek harga saham 10 tahun terakhir, kita lihat di sini GJTL harga sahamnya masih bisa dikatakan cukup mengalami kenaikan. Untuk SIMP berada di tengah-tengah antara harga tertinggi dan terendah, sedangkan DILD mengalami penurunan dengan angka yang sangat signifikan. Harga tertinggi 665 dan kini harganya Rp117 saja. Artinya hampir mendekati harga terendah 10 tahun terakhir. Oke, sekarang coba kita lihat dari aspek historical PBV-nya. Kita bandingkan dari 3 saham ini untuk melihat historical PBV-nya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita buka dulu datanya di sini. Untuk GJTL, kita lihat data 10 tahun terakhir terlebih dahulu. GJTL PBV per video ini dibuat di bawah dari average PBV. Average PBV 0,42, PBV saat ini 0,38. DILD juga di bawah average PBV. Average PBV 0,49, PBV saat ini 0,21. SIMP di bawah dari average PBV. Average PBV 0,45, PBV saat ini 0,41. Tapi dari beberapa saham ini kamu bisa lihat hanya saham DILD yang pernah mencapai PBV di atas 1,25 kali berdasarkan data histori 10 tahun terakhir yang kamu lihat di sini. Artinya untuk saham SIMP dan saham GJTL, jika melihat data 10 tahun terakhir belum pernah menyentuh PBV 1,25 kali. Tapi seperti biasa mohon cross check lagi data ini.
Nah, dengan kondisi seperti ini, menurut kamu apakah Pak LKH tertarik dengan 3 saham ini karena memiliki PBV yang rendah ataukah ada alasan yang lain? Silakan kamu pertimbangkan dan pastikan jangan ikut-ikutan, tapi punya pertimbangan sendiri. Sehingga saat kamu mengambil keputusan untuk melakukan pembelian ataupun penjualan saham, kamu melakukannya dengan logika dan kesadaran penuh. Dan ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Info pembelian silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.